Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita berada kembali di majelis yang mulia ini untuk bertawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, dan tawasaw bil marhamah. Di mana pagi ini kita akan mengulas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam tema mendamba berkumpul di surga. Kita berharap semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan mendamba berkumpul di surga. Kita semua ingin berkumpul dengan keluarga di dunia dan juga di akhirat. Karena di dunia ini kita rasakan betapa nikmatnya kita berkumpul dengan keluarga. Bagi para orang tua yang anaknya sudah berpencar, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, tetapi di saat-saat tertentu ketika mereka berkumpul di rumah orang tuanya, sangat membahagiakan ketika kembali berkumpul dengan seluruh keluarga inti. Nikmat yang kita saudara berkumpul dengan anak-anak kita, satu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa. Ada satu prinsip bahwa sesuatu yang nikmat kita rasakan di dunia, nikmat yang sama pun bisa kita rasakan di akhirat dengan kualitas yang tentunya lebih tinggi dibanding ketika itu kita rasakan di dunia. Pertanyaannya, kenapa di surga? Apakah kita hidup di dunia ini berkiprah, beraktivitas supaya kita bisa mendapatkan surga? Ketika kita beribadah kepada Allah, berpuasa di bulan Ramadan ini, supaya Allah memberikan kita, atau dengan kata singkat, apakah dibenarkan ketika kita beramal supaya dimasukkan ke dalam surganya? Kita beramal supaya dapat surga. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Semoga kita sudah mempunyai jawaban tegas bahwa menginginkan surga dari setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk mendamba surga. Jadi jangan, mohon maaf agak kasar ya, jangan sok melankolis bahwa kita beramal semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena takut masuk neraka. Itu kelihatannya apa ya? Bagaimana begitu ya? Padahal itu bertentangan dengan perintah Allah. Kita beramal supaya dimasukkan ke dalam surganya, itu ajaran Rasulullah SAW. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang memerintahkan kita untuk mengejar surga. Yang lebih pantas untuk kita anut adalah ajaran Allah, bukan perkataan fulan atau fulana. Ini
perlu kita tegaskan karena memang banyak yang mengira bahwa mendamba surga itu tidak ikhlas. Kalau sholat supaya dimasukkan ke dalam surga berarti nggak ikhlas. Ini adalah bisikan setan. Ya. Sekali lagi, Allah lah yang mengiming-imingkan kita surga dari amalan-amalan yang diperintahkannya kepada kita. Jadi tidak usah dilihat lagi, tidak usah ya, konsep mahabbah, ya, konsep cinta yang diajarkan oleh seorang, ya, semoga kesolehannya diterima, Rabi'ah Adawiyah. Tokoh inilah yang mempunyai konsep mahabbah. Allah beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Kelihatannya bagus, padahal itu menyimpang. Yang benar, kita beribadah kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Allah Maha tahu tentang karakter kita ciptaannya yang suka diberi iming-iming. Ketika kita termotivasi dengan iming-iming yang tidak tampak, tidak terlihat, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbi bashar. Allah iming-imingkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terdetik sedikit pun dalam hati setiap manusia. Tapi kita termotivasi, berarti keimanan kita mantap, begitu. Itulah yang Allah inginkan kepada kita. Ya, ini pertama ya, sebagai muqaddimah, mendamba berkumpul di surga. Mendamba surga adalah cita-cita setiap manusia. Dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah keinginan setiap manusia. Kenapa ke surga? Di ayat 30 dan seterusnya tentang penciptaan Adam alaihissalam, dialog antara Allah dan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kan seperti itu lafadznya. Ya. Rencana awalnya Allah ingin menempatkan khalifah di muka bumi. Tapi kenyataannya ketika Adam alaihissalam dan Hawa diciptakan, keduanya Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Berdiamlah kamu wahai Adam dan istrimu di dalam surga. Padahal di awal, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Di muka bumi. Tapi ketika telah diciptakan Adam dan Hawa, Allah mengarahkan keduanya untuk masuk ke dalam surga. Dan kemudian terjadilah godaan setan iblis kepada Adam dan Hawa sehingga keduanya melanggar aturan Allah, dan Allah menghukum keduanya untuk turun ke bumi. Barulah keduanya beserta iblis ditempatkan di bumi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian Adam, Hawa dan iblis, ya, fil ardi mustaqar, di muka bumi ini mustaqar, tempat menetap. Wa mata'un ilahin,
dan kesenangan sampai waktu tertentu. Maksudnya sampai bangkitnya kiamat. Jadi dengan di sini, kampung halaman nenek moyang kita adalah surga. Ya. Bukan bumi ini bukan tempat kita. Bumi ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita layak kembali ke kampung halaman nenek moyang kita ataukah tidak? Karena nanti tidak semua keturunan Adam alaihissalam bisa masuk surga. Hanya Allah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini yang kita ceritakan tadi tentang Robi'ah Adawiyah. Kita skip saja. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah berita dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Di ayat yang lainnya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan surga itu adalah tempat yang diwariskan buat kalian, disiapkan buat kalian dengan apa-apa yang telah kalian lakukan di bumi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan, menuju surga. Dan ayat yang kita baca di awal tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini diantara firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita untuk diberikan surga. Perintah Allah untuk memburu surga. Jadi yang benar mendambakan surga dari setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita runut lagi ayat di surat Al-Baqarah tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Rencana awalnya akan diciptakan di bumi. Kemudian setelah diciptakan, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam dan Hawa ditempatkan di dalam surga. Ketika keduanya melanggar aturan Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ditempatkanlah keduanya plus iblis di bumi. Ya. Kemudian di bumi ini apa yang harus mereka lakukan dan yang harus dilakukan oleh keturunan-keturunan mereka Adam dan Hawa supaya bisa kembali ke surga. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di bumi ini keturunan-keturunan Adam dan Hawa harus mengikuti petunjuk dari Allah, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ajarkan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ujungnya surga. Jalan yang lurus adalah jalan yang terpendek yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana garis lurus adalah garis yang paling pendek yang menghubungkan dua buah titik. Itu di dalam ilmu ukur. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi petunjuknya apa? Siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Konkretnya Allah menjawabnya dua ayat setelah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Kemudian itulah jawabannya. Jalan yang lurus adalah dzalikal kitab. Kitab ini Al-Qur'an huda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Turunkan ke bumi dari surga, ingin kembali ke kampung halaman nenek moyang kita kembali, ya, persyaratannya adalah kita harus Allah dan harus selalu memohon petunjuk jalan yang lurus. Maka kalau ada yang selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, dia tidak kunjung akrab dengan Al-Qur'an, berarti ihdinas siratal mustaqimnya hanya sekedar basa-basi. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu, insyaallah. Ya. Semuanya konsisten. Bahasa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana supaya kita bisa yang lurus itu? Rasulullah SAW bersabda, fihi ilman dan barang siapa yang mana di Allah akannya dengan jalan menuju. Ya. Jadi caranya ilmu supaya kita bisa masuk surga. Ilmu itu di dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ada 3 penafsirannya. Islam, Al-Quran, dan sunnah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang harus kita cari sebagai pedoman untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Pertama tentang di surat Fussilat ayat 31 Allah subhanahu nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia, walakum fiha ma tashtahi anfusukum tad'un. Di dalam surga kalian apa kenikmatan dan apapun yang kalian minta. Jadi apa yang kita rasakan nikmat di dunia, kalau kita ingin minta lagi di akhirat, kalau di dunia kumpul dengan hal yang kita dapatkan di surga, kalau tidak kita dapatkan, kita boleh memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin menyalahi janji. Kalau di dunia keluarga, sebaliknya
pun fasilitas yang, tapi kalau kita rasakan tidak diikuti, kita tempat yang misrian, garing, sangat nikmat bagi kita kalau kebahagiaan kita rasakan bersama keluarga. Hal yang sama pun boleh kita mintakan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun bersama level, undang anak-anak kita berarti nanti ada yang masuk surga melewati gitu. Ya. Kita bisa mengundang mereka, kita, insyaallah ya, amin. Ya. Ketika kita sudah berada di dalam surga, kita lihat kok anak kita nggak ada, kok anak pertama, kedua, ketiga kok nggak ada atau tidak ada di level kita, levelnya jauh lebih rendah dari kita. Kita bisa undang semuanya untuk membersamai kita, ya. Karena itu adalah nikmat yang kita inginkan, kita surga. Ya. Kesamaan tersebut hanya ada pada nama, akan tetapi kenikmatan itu lebih nikmat di surga. Nikmat surga dalam Al-Quran, jenis-jenis buahnya, kemudian ada susu, ada air, semuanya itu hanya lebih nikmat dan tentunya kenikmatan berupa bersama disediakan, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak cucu mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tua, istri, dan anak cucunya di surga. Ini adalah dalil satu keluarga bisa masuk surga bersama. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ini tentang kesolehan seorang anak terhadap orang. Sebaliknya, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Manusia meninggal, putuslah 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, yang pertama dari sedekah. Yang kedua, wa ilmin, ilmu yang, dan yang ketiga, wa da'u lahu, tiasa mendoa. Untuk yang ketiga ini, pertama,
orang tuanya. Doakan orang tuanya. Seorang ahli ceritakan Allah tampakkan yang lebih tinggi dibanding nikmat surga yang sedang dia rasakan. Dan Allah memerintahkan dia untuk pindah ke surga yang lebih tinggi itu. Ahli surga itu, lihada, dari mana aku bisa ini ya Allah? Kan pahala-pahalaku sudah sesuai dengan levelku sekarang ini. Allah menjawab, bistighfar, gara-gara anakmu, Rabbighfirli wali walidayya amhuma kama rabbayani. Gara-gara doa itu, level si orang tua tadi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehan anak orang tua. Sebaliknya, derajat orang tua atau demikian juga derajat orang tua naik karena istighfar anaknya. Ini yang kita sudah sebutkan tadi. Kalau sebaliknya, ayat yang satu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, orang-orang yang beriman dan keturunan-keturunannya dengan keimanan, kami akan di sini pertama, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita di surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menegaskan visi berkeluarga, menegaskan visi berumah tangga. Visi atau juga misi berumah tangga Allah sudah tetapkan di surat Tahrim ayat 6, yaitu menjaga diri dan keluarga dari sentuhan api neraka. Kalau ini menjadi visi atau misi, misi berumah tangga kita selaku muslim, maka seluruh program kerja dan kegiatan yang ada di rumah tangga kita harus mengarah kepada visi ini. Bagaimana supaya diri kita, diri pasangan kita, dan anak-anak kita tidak ada satupun yang tersentuh api neraka,
bagaimana caranya? Kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan supaya visi itu bisa tercapai? Jadi ini berlaku dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga. Dari sisi misalnya mencari nafkah, carilah nafkah yang halal. Kalau tidak halal, itu bertentangan dengan visi ini. Ketika akan menyekolahkan anak, pilihlah sekolah yang akan mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan seterusnya. Jadi pertama kita harus tegaskan visi berkeluarga kita. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, mari ya, kita cocokkan dengan visi berkeluarga yang Allah inginkan di dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat 6. Kedua, menjaga keimanan dalam keluarga. Syarat utama agar bisa dikumpulkan di surga adalah anggota keluarga itu sama-sama beriman. Sebagaimana firman Allah di surat At-Tur ayat 21 tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi biiman ya. Kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga, semuanya harus beriman dan melaksanakan konsekuensi dari keimanan itu tentunya. Jika ada yang kafir, maka tidak mungkin akan dikumpulkan di surga nanti bersama dengan keluarganya yang beriman. Nabi Nuh tidak akan dikumpulkan dengan anak dan istrinya yang tidak beriman. Demikian juga Nabi Lut. Asia yang salihah tidak akan dikumpulkan dengan suaminya yang kafir. Asia Allah janjikan rumah di dalam surga, padahal beliau adalah istrinya Fir'aun. Jadi Asia tidak bisa mengundang suaminya masuk ke dalam surga karena suaminya kafir. Yang bisa diundang oleh ahli surga adalah keluarga-keluarganya yang mukmin saja. Ketiga, membiasakan amal soleh dalam keluarga. Iman saja tentunya tidak cukup, harus diiringi dengan amal soleh. Keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai amal soleh. Di antara amal yang paling agung adalah menegakkan sholat. Di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama yang akan dihitung oleh Allah kelak di hari kiamat adalah sholat. Jadi yang gambarannya, wallahu a'lam, ketika satu persatu manusia dipanggil namanya untuk maju ke depan, untuk dihisab, pertama yang akan dilihat ini orang ini sholat nggak? Kalau nggak sholat ya udah selesai, nggak usah panjang-panjang hisabnya, neraka tempatnya. Jadi yang pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa'in sholat sholuha sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, akan baiklah seluruh amalannya. Wa idza fasada, kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka akan rusaklah semua amalannya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di saat umurnya
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau masih tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajir, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Jadi jangan berbaur dengan orang tuanya lagi. Dipisah tempat tidurnya, jangan bersama kedua orang tuanya lagi. Jadi ini arahan dari Rasulullah SAW agar kita mendidik anak kita sholat. Yang keempat, saling memahami tanggung jawab. Keluarga ibarat sebuah tim, maka harus saling membantu dalam kebaikan. Masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya. Seorang suami harus berusaha membimbing istri dan juga anak-anaknya. Seorang istri juga demikian harus memahami hak dan tanggung jawabnya. Orang tua harus berusaha secara maksimal mendidik dan membimbing anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak hendaknya berusaha secara maksimal berbakti dan membantu orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi di dalam ayat ini Allah menggandeng antara ibadah kepadanya, antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu menandakan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua itu sejajar dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kelima, memperhatikan akidah keluarga. Nabiullah Yaqub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya menjelang wafat, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, 5 kiat ya, supaya kita bisa berkumpul sekeluarga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua. In ahsantu fa minallah wa in asa'tu fa minni wa minasyaitan. Wa billahi hidayah wa taufiq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.